warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Adila B. Haki, NPM 2103 01 0002, kelas Ekonomi Syariah B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa Ar-Rasyidin. Pendahuluan. Tujuan utama pemikiran Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Maka, pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW. Pada abad akhir 6 Masehi hingga abad awal 7 Masehi. Selama masa tersebut, banyak sarjana muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot, yaitu memiliki dasar argumentasi religius dan sekaligus intelektual yang kuat serta kebanyakan didukung oleh fakta empiris. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir muslim banyak mengisi khasanah pemikiran ekonomi dunia. Pada masa di mana barat masih dalam kegelapan atau dark age, pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang. Kegiatan ekonomi merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kegiatan yang berupa produksi, distribusi, dan konsumsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia. Setiap tindakan manusia didasarkan pada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas ekonomi ini pun dimulai dari zaman Nabi Adam hingga detik ini, meskipun dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Pembahasan. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan pemerintahan, negara, dan keagamaan diserahkan kepada 4 sahabat pilihan, yaitu masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq RA 11-13 Hijriah atau 631 sampai 635 Masehi. Sejak dia menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan harta Baitul Mal, 2,5 dirham tiap hari ditambah daging domba dan pakaian biasa. Karena kurang mencukupi, kemudian dinaikkan menjadi 2.000 atau 2.500 dirham. Pada riwayat lain, 6.000 dirham per tahun. Namun demikian, beberapa saat menjelang ajalnya, negara kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan tunjangan sebesar 8.000 dirham dan menjual sebagian tanah yang dimilikinya untuk negara. Ketika beliau wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam pembendaharaan negara. Karena memang hartanya yang sudah dikumpulkan langsung dibagikan, sehingga tidak ada penumpukan harta di Baitul Mal. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam adalah: A. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. B. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. C. Mengembangkan Baitul Mal dalam mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. D. Menerapkan konsep balance dan polis pada Baitul Mal. E. Secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. 2. Masa Khalifah Umar ibn Khattab RA 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Adapun hal dan presentasi yang dilakukan selama beliau memimpin adalah: 1. Kebijakan ekonomi. Strategi yang dipakai adalah dengan cara penanganan urusan kekayaan negara. Di samping urusan pemerintahan, beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar, yaitu: A. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar. B. Negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya. C. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. 3. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan RA 23-35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Permasalahan ekonomi di masa Khalifah Utsman bin Affan RA semakin rumit. Sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam, pemasukan negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Bak, Kabul, Khazani, Kerman, dan Sistan ditaklukkan untuk menata pendataan baru. Kebijakan Umar bin Khattab diikuti.
Tidak lama kemudian, Islam mengakui 4 kontrak dagang setelah negara-negara tersebut dilakukan. Lalu tindakan efektif ditetapkan dalam rangka mengembangkan sumber daya alam. Hal-hal yang dilakukan beliau diantaranya: A. Membangun pengairan. B. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan. C. Kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar. D. Pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. 4. Masa kekhalifahan Ali bin Thalib RA 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahannya, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang ditujukan kepada Malik Astar bin Syarid. Surat ini antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab penguasa, penyusunan prioritas dalam melakukan dispensasi dalam keadilan, kontrol atas penjabat tinggi dan staf, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jasa hakim, abdi hukum, pengiraian pegawai administrasi, dan pengadaan bendahara. Jadi, pada Khalifah Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan kebijakan yang dilakukannya selama 6 tahun kepemimpinannya adalah: A. Mendistribusikan seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. B. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan. C. Adanya kebijakan pengetatan anggaran. D. Dan hal yang sangat monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Jadi kesimpulannya, masa Khulafaur Rasyidin atau khalifah-khalifah yang lurus adalah masa saat pemerintahan Islam dipimpin secara bergantian oleh Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib selama kurang lebih 30 tahun pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, sistem ekonomi Islam telah berjalan. Sedangkan contoh ilmu ekonomi Islam belum tampak daripadanya. Baru pada masa Umar bin Khattab, contoh dari ilmu ekonomi mulai berkembang, yaitu dibentuknya Baitul Mal atau kantor penyimpanan kas dan kekayaan negara. Dengan diwan-diwannya pada tahun 20 Hijriah, hal semacam ini belum pernah ada di masa pemimpin Islam sebelumnya. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.